Bos, ini masih di program cuan, bos kok. Min Cuan cuma mau kasih lihat kalau ikan laut dari perairan negara kita tuh super melimpah. Mantap! Dan ternyata di tangan pelaku bisnis kuliner Kogi Putratama bisa jadi sumber cuan. Di restonya yang berlokasi di Blok M, Jakarta Selatan, semua makanan ala Jepang ini dibuat dari ikan laut lokal loh, bos. Halo bos, saya Kogi dari Gyomo Fish House dan kita pakai ikan-ikan lokal dari Indonesia. Penasaran? Tonton terus, cuan bos. Sejak dibuka November tahun lalu, Resto Bro Kogi ini nggak pernah sepi pengunjung. Konsep open kitchen seperti ini sukses menarik perhatian berbagai penikmat kuliner di Blok M. Selain itu, ada bahan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Yes, ikan laut dari penjuru Indonesia. Yap, kalau biasanya resto makanan Jepang menggunakan ikan impor, tapi kalau Bro Kogi beda bos. Semua bahan baku ikan di restonya ini berasal dari laut Indonesia. Ikan Indonesia ini banyak dan ternyata secara behavior, secara kebiasaan di Jepang itu sudah sering dipakai buat konsumsi sehari-hari. Sedangkan apa sih yang kita tahu ikan laut, ikan kakap, ikan bawal, sebanyak itu jenis ikan yang ada di Indonesia. Itu satu. Kedua, saya yakin untuk orang mengkonsumsi ikan tuh, apalagi bahannya itu dari Indonesia langsung, itu bisa menumbuhkan rasa bangga sih terhadap sumber daya alam kita gitu. Alhasil, ikan tuna sirip biru dari perairan Lombok, ikan giant trevally dari Kepulauan Seribu, dan berbagai jenis ikan laut jadi bahan baku di restonya ini, bos. Kogi dan timnya meracik resep ikan lokal ini disesuaikan dengan lidah masyarakat loh, bos. Ngomongin diterima banyak orang, sebenarnya kita coba adaptasi dengan cara masakan Jepang gitu. Kan biasanya banyak seafood ya, ikan bakar. Nah, ini kita coba hal yang sedikit berbeda gitu. Kita coba pakai cara Jepang menyajikan ikan-ikan. Karena memang market doyan sama Korea Jepang, ya udah kita coba aja deh. Ikan yang diolah sebelumnya juga melewati proses yang nggak biasa loh, bos. Oke, ini ada ikan tuna bluefin akami yang udah di dry age. Dan ini kita akan serving menjadi akami tataki. Yap, dry age menjadi teknik yang doi pilih untuk menghasilkan rasa ikan yang enak. Simpelnya sebenarnya dry age tuh pengawetan juga ya. Gimana kita dry age, kita biasanya bersihin ikannya dulu. Dari tulang-tulangnya itu banyak saluran darah. Nah, kita pakai micro selang, itu kita semprot sampai darahnya benar-benar hilang. Setelah dibersihin, digantung biar sampai kering. Lalu kita lap, baru kita gantung. Nah, kita gantung di dry ager itu minimum 3 hari. Kita udah bilang itu ikan dry age yang kita jual di sini. Tekstur daging ikan yang sudah melewati proses dry age akan jauh lebih padat dengan rasa umami atau gurih yang menonjol dan nggak ada lagi bau amis pada ikan. Kita sih sebenarnya sambil berjalan kita explore terus ya ikan-ikan apa yang bisa kita pakai buat di dry age. Sejauh ini kita hampir pakai semua ikan yang ada di laut. Sekarang waktunya intip dikit menu andalannya Gyomo Fish yuk, bos. Oke, ini kita lagi bikin tuna tataki. Ada otoro sama akami. Akami yang merah, yang bagian dagingnya. Nah, ini bagian fatty-nya otoro. Ini satu-satunya ikan yang punya marbling level, tuna bluefin. Dengan teknik tataki alias dibakar seperti ini, daging tuna sirip biru akan punya rasa yang khas dan enak. Pantes aja kalau jadi menu favorit pengunjung. Nah, menu lainnya di resto ini ada carpaccio, otoro tataki, otoro ramen, hoho nikudon, dan chirashi sushi.
Dengan kualitas bahan dan rasa yang juara, percaya nggak bos kalau harga yang dipatok masih bisa terjangkau? Kebetulan menu kita cukup variatif harganya, dari 40 sampai 90 ribu. Kita berusaha gimana caranya dari segi plating juga semenarik mungkin, sehingga zaman sekarang selain rasa, selain harga, itu ada visual yang dia beli buat sosial medianya dia. Itu added value yang kita tambahkan, sehingga harganya nggak segitu murahnya lah, masih tengah-tengah lah. Boleh dong spill cuannya Bos Kogi. Sehari kita paling favorit itu Carpaccio, bisa 50 plate sampai 70 plate. Widih, kalau sehari aja minimal 50 porsi terjual untuk satu menu, widih, kebayang ya bos cuannya berapa? 3 digit sebulan sampai tuh bos. Mincuan denger, resto ini bukan bisnis pertama yang dijalani Bro Kogi. Latar belakang keluarga pula yang membuat Kogi sangat familiar dengan kuliner Jepang. Yap, doi memang blasteran Jepang Indonesia bos. Waktu itu ibu jualan makanan Jepang karena memang dibutuhkan untuk keluarga ya. Ini basicnya tetap survival mode juga gitu. Akhirnya kita jualan onigiri di sekolahan. Nah, makin kesini ya kita pikir makanan tuh salah satu sumber yang dibutuhkan sama banyak manusia, sehingga kita membayangkan perputaran uangnya juga cukup banyak opsi lah. Oh iya bos, di era yang serba sosial media, Kogi juga punya cara buat mengenalkan restonya ini ke masyarakat. Dan pastinya ini bikin customer kembali datang ke restonya. Salah satunya kita bikin konten yang eksplorasi dari hulu ke hilir. Jadi kita ceritain ikannya itu dari mana, dari bentuk konten sampai narasi di toko gitu. Jadi kita ada storytelling di toko. Begitu kita serving ikan Carpaccio atau menu Carpaccio, kita jelasin ikannya dari mana. Jadi kurang lebih kita pakai cerita untuk menyampaikan message ini. Setiap pebisnis pasti punya tantangan yang dihadapi. Begitu juga dengan Kogi bos. Kalau kendala pasti ada ya gitu, dari mengelola manpowernya ataupun bahan baku itu sudah pasti ada. Tapi gimana caranya begitu kita dapat isu, kita solve segera gitu. Dan memang kita harus identifikasi satu persatu sih gitu. Apa masalahnya, apa yang harus kita lakukan. Dari Kogi, kita bisa belajar bekal latar belakang yang bisa memperkuat bisnis kulinernya nggak bikin doi terlena bos. Kogi terus berinovasi, bahkan nggak cuma sekedar mengejar cuan. Doi juga punya misi tersendiri buat mengenalkan ikan lokal. Tips buat yang mau bikin usaha, jangan lupa selalu explore hal-hal baru dan jangan cepat nyerah. Yang penting, cuan bos.